Tadi janji saya kita akan melihat satu fenomena yang belakangan sempat viral di media sosial tentang peristiwa yang cukup menghebohkan sebenarnya terjadi di Cina. Peristiwa ini. Ini sekali lagi hanya yang ada di media sosial. Bapak Ibu silakan menyikapi sendiri. Apakah ini merupakan bagian dari tanda kiamat telah dekat? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, kita lihat. Nah, ini suaranya. Orang-orang pada berdatangan dari berbagai macam penjuru wilayah ini ingin menyaksikan apa yang terdengar oleh mereka dan ternyata betul-betul terjadi. Nah, itu suaranya. Yang terkesan baik. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita dengar tadi terkesan itu suara binatang besar yang meraung. Ini mengikuti kejadian beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu terkait dengan suara yang muncul dari dalam laut. Nah, sekarang muncul di negara ini. Dan negara ini berkali-kali dilanda bencana yang dahsyat luar biasa. Bahkan bencana yang diprediksikan di sini itu bencana yang sepertinya akan menghancurkan sebagian besar dari negara ini. Apa itu? Robohnya bendungan yang menjadi kebanggaan masyarakat mereka, yang menahan air yang begitu besar, yang apabila bendungan itu jebol, maka dipastikan negara ini akan mengalami kehancuran lebih dulu. Baik, nah itu salah satu tayangan yang cukup viral. Jadi sebetulnya ada sesuatu yang disembunyikan di negara yang cukup viral belakangan ini. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang tanda bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat. Di dalam kitab yang barusan dan juga di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim kita dapat dua hadis Rasulullah SAW yang kalimat awalnya sama. Rasulullah SAW bersabda, "Baina yaday sa'ah." Di pintu gerbang kiamat. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan di pintu gerbang kiamat, artinya kita dengan kiamat seperti apa? Ya, berhadapan-hadapan. Baina yaday sa'ah sinina khadi'atan. Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Ibu, jika kita sudah merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, jangan-jangan kita berada di depan gerbang kiamat. Cirinya tiga kata Rasulullah. Yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur didustakan, orang yang benar dibohongi. Sudah terjadi belum? Ya, di luar nagrek, di tak berantah. Yang kedua, ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, maka sebaliknya, wa yusaddaqu fihal kadzib. Yang kedua, para pendusta, para pembohong dibenarkan. Dan yang ketiga, karena ini sistem, ketika yang satu terjadi, yang lain pun terjadi. Wa yuktamanu fihal kha'in. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu negeri, mereka muncul menjadi pemimpin kaum tadi. Agak berat untuk saya bertanya, tapi Bapak Ibu sudah tahu jawabannya jika saya bertanya. Sudah terjadi belum yang terakhir? Ya, alhamdulillah sudah berani menjawab ya. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, itu di pintu gerbang. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Baina yaday sa'ah," di pintu gerbang kiamat. Kalau tadi tahun demi tahun, sekarang diperkecil menjadi hari demi hari. La ayyamun, akan muncul hari demi hari. Isinya sama ada tiga. Yurfa'u fiha al-ilmu, ilmu diangkat dari muka bumi. Artinya
artinya ilmu kehilangan fungsinya. Setahu saya yang bodoh ini, ilmu berfungsi membuat orang tidak paham menjadi paham, membuat orang yang tidak ngerti menjadi ngerti, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, yang jahat menjadi baik, ya, yang susah menjadi senang, yang sengsara menderita menjadi bahagia, yang miskin bisa menjadi kaya. Itu fungsi ilmu. Yang salah menjadi benar. Tapi hari ini kemaksiatan, kezaliman dilakukan orang yang memiliki sederet gelar akademik, betul? Lihat di televisi, kita selalu disajikan di media massa, kita selalu dijadikan kriminalitas yang dilakukan bahkan oleh orang yang bergelar profesor, doktor dan sebagainya, betul? Bahkan yang bergelar itu pun mereka yang menista agama, namanya pun nama agama. Masya Allah. Ini yang pertama, ilmu kehilangan fungsi. Yang kedua, wayang zilufi al-jahlu, ketika ilmu hilang, maka yang turun kebodohan di mana-mana. Artinya orang berbuat tanpa ilmu, orang berbuat tanpa memandang baik dan tidak. Orang berbuat sesuai dengan kehendak nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut itu semua. Ketika itu terjadi, itu akan terjadi ketika ulama-ulama dihinakan, ketika ulama-ulama kemudian diwafatkan. Ada yang wafat karena sakit, ada yang dibunuh. Nah, kemarin kita sudah mulai menyaksikan kembali bagaimana ulama-ulama dan imam-imam masjid ini mulai diserang, Bapak Ibu. Betul? Di kota ini, Bapak Ibu, ya. Nah, kita harus mulai waspada. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, wa yaksuru fi al-haraj, dan terjadinya al-haraj di mana-mana. Para sahabat bertanya, wa ma huwa al-haraj ya Rasulullah? Apa al-haraj itu ya Rasulullah? Al-qatlu, pembantaian. Ada satu negara yang mereka tidak terekspos. Ternyata negara ini sudah lama menzalimi saudara kita kaum muslimin, di Uighur. Saya tidak menyebutkan negaranya mana. Muslimin yang ada di Uighur, mereka disiksa. Lama mereka menyiksa dan memperlakukan kaum muslimin yang di Uighur dengan zalim. Hampir dunia tidak mengeksposnya. Tapi mereka lupa, ada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lengah terhadap kezaliman orang-orang yang zalim di muka bumi. Quran surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tasabannallaha ghafilan 'amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu kira Allah diam saja, Allah lengah terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi ini. Innama yu'akhiruhum, sesungguhnya Allah menangguhkan mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, sampai hari di mana mata mereka terbelalak melihat keputusan Allah menimpa mereka. Maka tanpa terekspos media pun, bagaimana Allah menghukum mereka. Persis ketika Allah menghukum kaum Ad, kaum Samud yang ingkar kepada Allah. Mereka kira mereka bisa menghindari Allah Azza wa Jalla. Tidak. Ya, siapa yang akan menyelamatkan mereka setelah Allah tidak menyelamatkan mereka? Siapa yang bisa melindungi mereka? Seperti orang ini, dia berharap berlindung di balik mobil akan menyelamatkan dari angin besar. Ternyata dia mati oleh mobil ini. Kita lihat dulu. Ini keyakinan kita, tauhid rububiyah kita. Apa itu tauhid rububiyah? Al-i'tiqadu li anna Allah yuhyi wa yumit, al-muhyi wa mumit, wa yarzuqu man yasha wa yaf'alu ma yurid. Tauhid rububiyah kita mengajarkan keyakinan pada kita bahwa Allah Maha Hidup. Allah menghidupkan dan mematikan. Allah merawat alam semesta, Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan melakukan apa yang Allah inginkan. Ini salah satu perbuatan Allah. Sekali lagi, Allah tidak pernah lalai dan lengah kepada orang-orang yang zalim. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai azab ini menimpa kita. Kok bisa Ustaz azab menimpa kita? Ya, kalau di depan kita ada kemungkaran, kita mampu mencegah kemungkaran itu, tapi kita diam saja karena kita takut kehilangan pangkat, kita takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pekerjaan, maka azab itu pun akan menimpa kita. Rasulullah SAW pernah menjelaskan ini kepada kita. Inna Allah azza wa jalla la yu'adzabul ammah bi'amalil khasah. Sesungguhnya Allah
tidak akan menyiksa satu kaum hanya karena kemaksiatan segelintir orang saja. Kalau yang zalim hanya segelintir orang, lah ya mereka yang diazab Allah. Hatta yarawul munkara baina zahranaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka. Wahum qadiruna ay yunkiruh, mereka mampu mencegah agar kemungkaran itu tidak terjadi. Fala yunkiruh, mereka diam saja, tidak mencegah kemungkaran itu. Padahal mereka mampu. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka melakukan itu diam saja, ada kemungkaran di depannya, kan itu tadi. Takut. Berarti takutnya bukan pada Allah, takut kepada makhluk syirik. Adzabahullahu khassah wal 'ammah, maka Allah menyiksa kaum yang berbuat mungkar dan orang-orang yang berbuat mungkar dan kaum yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Itulah kenapa kami terus bergerak walaupun resiko kami dikriminalisasi. Karena kami tidak mau dihukum oleh Allah. Dunia sementara dan kiamat sudah dekat. Salah satu penyebab umat Islam diam saja ketika kemungkaran terjadi adalah penyakit waham, cinta dunia dan takut mati. Maka hilang kemuliaan umat Islam di mata musuh-musuh mereka.